Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Ustazah sekalian, sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita untuk menikmati kesehatan yang juga luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Dan alhamdulillah hari ini Ustazah sekalian bisa menghadiri undangan dari Ustazah Ratna sebagai penugasan beliau dalam calon guru penggerak, yaitu dari modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita, keluarga kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang alhamdulillah kita juga adalah umat-umat terpilih untuk mengikuti ajaran beliau yang sangat mulia, yaitu agama Islam. Saudara sekalian, insya Allah kalau kita teguh mengemban dan melaksanakan ajaran beliau untuk mendapatkan ridho Allah, nanti kita mendapatkan syafaat di akhir. Marilah sebelum Ustazah Ratna memulai pembahasan beliau, kita awali dengan membaca kitab Al-Fatihah. Semoga dengan keberadaan kita ajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan dan kita pahami paparan dari Ustazah Ratna tentang penindasan modul 1.4 tentang budaya positif. Monggo Ustazah Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan dan waktu saudara semuanya untuk bisa menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pembahasan modul 1.4 budaya positif sebagai salah satu rangkaian dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang saat ini saya laksanakan bersama dengan teman-teman di CGP angkatan 7. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa berkat kepada tujuan kita dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita menjadi sahabat yang baik. Saudara rahimahumullah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya di kegiatan hari ini, yaitu tentang pembahasan modul 1.4. Jadi di modul 1, alhamdulillah ini saya berada di akhir modul 1. Modul 1 itu mempunyai 4 modul, jadi modul 1 terdiri dari 4 modul, modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, di modul 1.4 terkait budaya positif, kami diberikan waktu untuk bisa menyampaikan, menyebarkan pemahaman yang sudah kami dapatkan, kemudian juga yang sudah kami terapkan, yang sudah kami implementasikan di sekolah dan lembaga sekolah kepada teman-teman. Alhamdulillah hari ini berkesempatan menyampaikan panjenengan semuanya. Bismillah, kita berniat. Saya juga masih belajar, saudara. Kita berniat untuk belajar bersama-sama, sharing bersama-sama di kegiatan pada hari ini. Oke, saudara, tentang budaya positif.
Pastinya saudara semuanya sudah tidak asing ya dengan yang namanya budaya positif. Apa menurut saudara? Budaya positif itu apa sih? Apa? Ya, kebiasaan baik. Oke, mungkin ada yang lainnya? Budaya baik, kebiasaan baik, budaya positif. Kira-kira apa ini? Pastinya ini sudah sering kita dengarkan ya, tidak hanya hari ini. Saya yakin sudah sering sekali mendengarkan. Iya. Mungkin ada yang lagi, yang lainnya tentang budaya positif. Apa budaya positif itu? Lingkungan yang baik. Oke. Ada lagi? Pembiasaan baik, lingkungan yang baik. Oke ya. Terima kasih. Nah, betul sekali. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Pastinya di sini yang dimaksud karakter murid ini adalah karakter-karakter baik yang kita harapkan ada pada peserta didik atau murid-murid kita. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh saudara tadi terkait kebiasaan baik, ya, dan juga saudara Ansan juga betul. Karena budaya positif itu ya berawal dari pembiasaan yang baik yang senantiasa kita kawal, kita tanamkan, kita tumbuhkan pada anak-anak didik kita, dan juga ada di lingkungan yang baik, ada di lingkungan yang positif. Ya. Terima kasih saudara, itu tentang budaya positif. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ya beberapa konsep, ada 7 konsep inti dari budaya positif ya, yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Jadi 7 konsep budaya positif. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa ya konsep-konsep inti budaya positif ini yang sudah ada 7 poin ini, apa esensi di setiap konsepnya. Nah, saudara, mari kita sharing dan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, saudara, seandainya saat ini di aspal panjenengan, di tangan panjenengan itu sedang ada sesuatu barang berharga yang sangat jenengan jaga. Ini sangat berharga. Ya, ini berharga, ini barang yang sangat saya jaga. Tiba-tiba itu ada seseorang ini berdekat dengannya. Nah, seseorang ini ingin memintanya dari Anda. Kemudian seseorang ini memintanya dengan menghardik, dengan mengancam. Kemudian juga sesuatu ini diminta dengan diiming-imingi. Kalau dikasihkan saya, nanti saya kasih A, saya kasih B, saya kasih C. Kira-kira jenengan kasih apa tidak? Ini barang yang sangat berharga. Kira-kira jenengan kasihkan tidak? Jenengan kasihkan apa tidak? Tidak. Sepakat tidak? Ada yang mau mengasihkan? Ini barang berharga saya loh. Nah, saya minta. Saya kasih uang. Misalnya. Apakah akan jenengan kasihkan? Yakin? Yakin, Masya Allah. Saya juga sependapat dengan jenengan. Kita akan mempertahankan apa yang ini sudah menjadi sesuatu yang kita agak berharga. Jadi kita tidak akan goyah ya. Tidak akan goyah dengan bujukan kanan kiri ya untuk menggoyahkan keyakinan kita. Ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh psikiater dan pendidik. Beliau adalah temannya saudara Vera ya, Dr. William Glaser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, bahwa ternyata itu ya, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol kita terhadap murid kita. Ada miskonsepsi di sini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, bahwa ternyata ilusi kita guru mengontrol murid, kita mengontrol setiap kegiatan murid, itu sebenarnya bukan yang dinamakan
bukan yang dinamakan makna kontrol yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang dimaksud di sini bahwa penguatan positif itu adalah bujukan, rayuan, ya. Ternyata itu juga termasuk miskonsepsi, bahwa itu miskonsepsi untuk bisa ya, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik yang kita sampaikan, ya, kemudian juga membuat anak murid atau mungkin juga anak kita sendiri ya, ayo saudara mungkin yang sudah berkeluarga ya punya anak, ini bisa juga ketika ini kita terapkan membuat mereka merasa bersalah, dapat menguatkan karakter mereka. Ini ternyata miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Saya lebih dewasa, saya guru, saya bisa mengatur kamu. Misalkan itu dalam diri kita. Jadi ternyata ini adalah miskonsepsi. Ternyata saudara, hal-hal ini ya, teori kontrol yang ada di sini ya, ini diluruskan oleh Dr. William Glaser bahwa hal itu sebetulnya adalah miskonsepsi. Yang artinya hal-hal di atas itu belum bisa membangun motivasi intrinsik siswa untuk melakukan kebaikan, menumbuhkan karakter dirinya, karena itu merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang tentunya dari luar dirinya sendiri. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Jadi di sini ini adalah kontrol diri yang paling penting, yang paling mendasar. Seperti tadi panjenengan mengontrol diri panjenengan agar apa yang panjenengan genggam ini tidak sampai lepas. Karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu saja. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, konsep yang kedua, konsep inti disiplin yang kedua di sini. Budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif saja. Coba saya ingin menurut sekali. Disiplin itu apa? Kita kan pasti sering ya, disiplin. Termasuk saya juga ada nanti. Disiplin di kelas itu sudah disepakati anak-anak itu salah satunya kata-kata disiplin. Nah mungkin panjenengan punya apa ya gambaran pastinya. Disiplin itu apa menurut panjenengan? Monggo. Apa itu disiplin? Waktu, oke. Tertib, boleh. Taat aturan, oke. Ada lagi? Oke. Terima kasih saudara. Nah, selama ini ternyata yang kita pahami dan yang kita tahu termasuk saya sendiri, disiplin itu identik dengan tata tertib, kepatuhan, peraturan. Tata tertib, kepatuhan dan peraturan. Yang nanti apabila ada anak-anak yang mungkin ya ataupun diri kita sendiri dulu ya seperti itu ya, tidak memenuhi apa yang diinginkan dari disiplin ini, akan mendapatkan hal yang sebaliknya, hukuman, sanksi dan sebagainya. Sekarang saya ingin bertanya dari saya, Ustazah, setujukah panjenengan semuanya apabila hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Kira-kira panjenengan setuju apa tidak? Oke, Saudara Walid? Kurang setuju. Oke, mengapa Saudara? Karena kalau anak itu dibuat untuk dia itu mau melakukan setiap yang kita mau. Oh, Bisa tidak sholat. Iya, iya, iya. Dan nanti kalau saya nggak tertib, nanti bilang ternyata bisa mati ya sama. Anak kalau Luar biasa. Mungkin ada yang lainnya punya pengalaman terkait hukuman itu apakah bisa mendisiplinkan siswa? bisa Belum tentu. Oke, Baris, oke. mungkin beda ya dengan yang lain. Kalau menurut saya kadang hukuman itu kalau itu diberikan kepada suatu sebuah perbuatan tapi pengibasannya lebih positif dengan kalau tidak melakukan seperti ini ataupun hukumannya dengan tidak tertib sholat. Tetapi sebagai guru memberikan peraturan dengan memberikan checklist. Berarti minta tanda tangan hukumannya untuk mengelis tanda tangan orang tua bahwanya sudah sudah melaksanakan sholat 5 waktu penuh dan tanpa bolong. Itu kan berbentuk hukuman
sudah berdua, ya, pasti punya pengalaman masing-masing ya, karena sudah menerapkannya, sudah menerapkannya, sudah menerapkannya, dan mempunyai pandangan dari hasil menerapkan tadi. Saya juga demikian ya. Panjenengan yang lainnya pasti saya juga yakin punya pengalaman masing-masing. Nah, iya saudara. Nah, ternyata ya di balik yang tadi sudah panjenengan aturakan tadi ya. Betul sekali, saya juga ketika menanamkan pada anak-anak dulu di pembelajaran itu memang salah satu pengertian tentang disiplin itu memang dekat sekali dengan yang namanya tata tertib dan peraturan. Nah, ternyata saudara, disiplin positif ya, itu merupakan pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif yang kita mau katakan ini adalah pendekatan mendidik, pendekatan kita mendidik anak, menuntut anak ya, untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri pada anak. Nanti ada lanjutannya ya saya. Oke, kita lanjutkan ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Syarat utamanya dari beliau. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang mana disiplin diri ini memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi dari mana, saudara? Dalam dirinya sendiri. Motivasi yang dibawa oleh si anak, oleh diri kita dari dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal tadi. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang salah satunya ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pasti saudara semuanya ini sudah mendengar dan sudah perso ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 poin ya yang kita harapkan nanti generasi kita, anak-anak didik kita ya, semuanya ini memiliki 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Harapan besar kita seperti itu. Nah, saudara, pastinya untuk mewujudkan disiplin positif ini butuh upaya kita. Anak-anak juga butuh bimbingan kita. Butuh pengawalan dari kita agar bisa tercipta, tertanam dan tumbuh dalam diri anak kita disiplin positif dalam diri mereka. Kita lanjut ini saudara. Nah, ini saudara terkait tadi motivasi perilaku manusia, termasuk penanaman budaya positif tadi. Ternyata saudara, motivasi perilaku manusia, motivasi kita melakukan sesuatu hal itu dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin ini pengalaman pribadi juga, pengalaman pribadi saya, kemudian pengalaman saya ketika menghadapi anak-anak saya, kemudian juga anak-anak didik saya. Ini salah satunya pernah saya lakukan dan pernah dilakukan oleh anak-anak didik saya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari hukuman dan tidak dihukum, biar aku nanti tidak mendapatkan konsekuensi yang harus aku lakukan misalnya. Motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira imbalan atau penghargaan dari orang lain itu biasanya apa saja? Yang disenangi anak-anak itu biasanya apa? Ujian, ya. Panjenengan juga pernah melakukan hal itu? Pernah. Saya juga pernah. Nah, ternyata saudara semuanya,
motivasi yang itu datangnya bukan dari diri anak sendiri, tapi dari luar. Yang pertama karena menghindari hukuman, yang kedua karena ingin mendapatkan sesuatu. Aku melakukan ini dan nanti dapat ini. Ternyata itu masih termasuk motivasi eksternal. Kemudian apa yang bisa dikatakan sebagai motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, yaitu di poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana ini maksudnya? Ini saya. Orang dengan motivasi ini akan melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Istilahnya nanti bisa lebih istiqomah. Kalau motivasi itu adanya datangnya dari dalam diri kita sendiri. Itu saja ya. Kemudian kita lanjut ya saudara ke poin yang berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar. Nah saudara, ternyata kita sebagai manusia, tak terkecuali juga anak-anak didik yang saat ini sedang kita bayangkan sehari-harinya selalu dekat dengan kita, bahkan anak-anak kita juga itu mempunyai kebutuhan dasar. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang pada dasarnya itu harus dipenuhi, yang mana saja dasar. Ada berapa saja di situ kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi? 5. Ya, ada 5 ya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, jelas ini kebutuhan dasar kita. Kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, ya. Ini merupakan salah satu kebutuhan dasar, kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima di sini adalah ini mungkin tidak hanya kita, tapi anak-anak itu juga. Meskipun mereka masih kecil, mereka itu juga butuh, justru butuh yang namanya dari dini itu mereka dicukupi kasih sayangnya, kemudian rasa menerima rasa untuk diterima. Diberi kasih sayang oleh orang tuanya, kemudian kita sebagai ustadzahnya, ya, menyayangi dia, juga teman-temannya. Termasuk di sini rasa diterima di suatu komunitas. Nah ini mungkin jadi pengalaman deh kalau saya juga pengalaman. Apabila ada anak baru, ataupun anak itu baru naik dari satu kelas ke kelas yang lain, dari SD ke TK, dari TK ke SD, itu pasti itu yang namanya adaptasi. Nah, saat di situ anak ini juga membutuhkan rasa diterima oleh kita ustadznya, juga diterima oleh lingkungan baru. Apakah juga seperti itu yang ustadzah mungkin pengalaman yang ustadzah jalani? Kalau kita sih kemarin juga sempat ada anak baru. Awalnya ustadzah, aku nggak ditemani ini, aku nggak ditemani itu, karena memang teman ini butuh proses untuk mengenal dia. Dan kita juga memberikan fasilitas untuk dia bisa merasa nyaman ya dengan teman-teman dan lingkungan dunia. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saudara semuanya, anak-anak kita, bahkan kita bersama kita semuanya ini pastinya memiliki kemampuan yang tidak sama. Alhamdulillah di sekolah kita itu luar biasa, bisa mewadahi bakat minat anak dengan berbagai macam pilihan ekstra, baik ekstrakurikuler pilihan maupun ekstra di luar ekstrakurikuler pilihan atau ekstrakurikuler pilihan yang tidak diwajibkan. Setiap hari Jumat itu kelas 3, 4, 5, 6 itu mereka sudah memiliki ekskulnya wajib, pilihan wajib. Nanti di luar itu anak-anak juga memiliki ekstra, bisa pilihan yang lain. Nah ini kesempatan bagi anak-anak kita untuk bisa menerima kebutuhan dasar mereka atas kemampuan yang mereka miliki. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, akan pilihan. Anak itu juga ingin loh bebas memilih. Ya, anak itu ingin, aku ingin hari ini bermain di sini, aku hari ini ingin belajarnya begini ustadzah. Oh
fasilitasi, pastinya kita sesuaikan dengan materi saat itu yang sedang dipelajari. Kemudian juga kebutuhan akan kesenangan. Kalau anak-anak itu senangannya apa saja? Biasanya kalau dipelajari itu senangannya karena apa biasanya? Apa saja? Sama, saya juga anak saya juga begitu di kelas. Karena memang mereka juga kebutuhan dasarnya salah satunya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Tetapi di sini ya kebutuhan tadi pastinya kita penuhi dan juga kita tahu porsinya, waktu. Ya. Apabila anak-anak kita mungkin ada yang melakukan hal-hal yang di luar nilai keyakinan atau kebajikan yang sudah kita terapkan pada diri mereka, ada yang misalkan kok anak ini tadi begini ya, anak ini tadi begini, mungkin ada salah satu kebutuhan dasar dia yang tidak dipenuhi. Kenapa kamu menangis? Kenapa hari ini kamu kok tidur di kelas? Apakah itu kalau ada anak yang tidur di kelas itu pasti kesalahan si anak? Pasti? Belum tentu ya. Kadang mungkin kita ngajarnya kitanya ya agak memotong misalkan, ya, sehingga anak-anak itu jenuh. Ada kayak pengalaman, saya pernah mengalami kayak di Amina Bobo gitu. Saya cerita gitu loh, siat, siut gitu. Ternyata itu memang ada kebutuhan dasar dia yang memang tidak terpenuhi. Mungkin salah satunya tentang kesenangan atau mungkin kebebasan tadi ini sesuatu yang mereka inginkan membelajarnya. Ya, sudah. Lanjut. Sudah ke posisi kontrol restitusi. Sudah. Ternyata kita sebagai seorang pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan penguji. Menurut saya, posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang pendidik, seorang guru itu posisi kontrol yang mana? Kalau menurut panjenengan, yang mana saja? Penghukum? Kalau suruh milih salah satu gitu pilih yang mana saja? Nah, oke. Ada yang lainnya? Mana saja? Nah, iya. Pemantau, oke. Pemantau. Ada yang dia nih ya? Pemantau, teman, manajer, itu yang 2 di sini kiri itu nggak dipilih ya? Iya ya. Oh ya, maksudnya nggak ada yang milih itu saja. Berarti saya sebenarnya hebat. Tidak memilih yang 2 di sebelah kiri. Oke, saja. Betul sekali. Posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini memang menumbuhkan istilahnya itu identitas gagal pada anak. Anak salah dihukum, ya, kemudian secara fisik maupun verbal. Anak salah, anak berbuat melanggar kesepakatan misalkan ya, dia dibuat membuat rasa bersalah. Ya kamu loh, ini gara-gara kamu lagi, coba kamu lebih rajin. Nah, ada identitas di anak gitu ya, aku nggak rajin. Akhirnya anak menjadi bagaimana? Dong. Nah, ini Kak, kita hindari. Kita ke 3 yang kita baca. Teman, pemantau, manajer. Nah, Ustazah, di posisi teman, ya, itu ternyata ada positif dan negatifnya. Positifnya, kita bisa lebih dekat dengan anak. Tetapi ternyata ada nilai negatifnya. Yaitu, anak itu ada kecenderungan dengan kita. Mungkin kalau ada kita dekat dengan dia bisa disiplin. Tapi mungkin nanti, ya, ketika kita digantikan oleh yang lainnya, dengan ustazah yang lainnya, belum tentu kalau dia belum berteman itu bisa tumbuh hal yang sama pada diri dia. Tekanannya lagi pemantau. Kita ngawasi terus. Belok misalnya. Sudah selesai, saya juga berkata misalnya. Kembali dulu. Jadi kita mengawasi setiap gerak-gerik. Sehingga anak itu seret balik lagi, seret balik lagi gitu ya. Karena kita pantau dengan mungkin menerapkan konsekuensi di poin
posisi guru sebagai guru. Dan ternyata saudara, posisi yang paling ideal bagi seorang guru itu adalah sebagai seorang manajer. Mengapa kemudian? Karena posisi manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Saya juga masih terus belajar di sana. Ini saudara, ya ternyata itu identitas gagal itu di penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kita membagi, menunjuk-nunjuk yang di penghukum. Kalau yang dibuat bersalah itu nadanya mungkin lebih turun ketika kita bicara, berceramah, tapi ada menunjukkan ketetapan kita pada dia. Kemudian teman ya, membuatkan alasan-alasan kemudian nggak apa-apa, besok lagi ya, Jadi kita membuatkan alasan agar apa yang dilakukan sekarang itu masih bisa diterima. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur lagi, ya. Seberapa kali tadi dan sebagainya. Nah, kalau yang di sisi manajer ini dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan dengan apa ataupun kesalahan apa yang dilakukan oleh murid. Siap untuk melaksanakannya di posisi manajer kira-kira saudara? Siap. Bagaimana nanti ada lanjutannya? Oke, next ya, kita ke keyakinan kelas. Nah, ini apakah di kelas yang saudara juga sudah menerapkan tentang keyakinan kelas? Sampai kesepakatan kelas. Sudah ya saudara? Wah, luar biasa. Oke, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas, apa yang panjenengan perso tentang kesepakatan kelas? Sudah dilaksanakan pastinya tahu ya apa kesepakatan kelas itu. Kenapa saudara kesepakatan kelas itu? Apa ya? Saudara kita sudah berkesepakatan kelas. Apa saudara kita kesepakatan kelas? Segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua tidak dikerjakan berarti ada konsekuensi. Ya. Semua kelas sudah menjalankan kesepakatan kelas, sudah membuat kesepakatan kelas, dan sudah dijalankan sama kita? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah, kesepakatan kelas itu erat kaitannya dengan keyakinan kelas. Karena ternyata kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Ya. Kemudian kesepakatan kelas ini yang menuntun nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi begini saudara, dari kesepakatan kelas, ya, itu kemudian kita rumuskan nilai-nilai kebajikan apa, karakter-karakter baik apa yang akan kita terapkan, yang akan kita yakini dan jalani bersama. Kalau sesuatu yang sudah kita yakini itu, insya Allah kita akan menjalankannya dengan lebih mantap dan percaya. Ya. Kemudian dari keyakinan kelas nanti akan bisa menjadi kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik inilah saudara nanti akan menjadi budaya positif, ya, yang bisa kita terapkan dalam lingkungan kita. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang lainnya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang yang dapat lebih memotivasi secara individu. Next ini saudara, kita ke sertifikat restitusi. Nah ini saudara ada kaitannya dengan posisi kontrol guru sebagai manajer saudara. Ya, jadi ketika kita restitusi ya, restitusi itu apa sih? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, saudara, dalam kegiatan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Ada 3 tahapan. Ketika kita melakukan kesalahan, ternyata kita sebagai guru di posisi manajer, kita itu bisa melakukan 3 langkah. Berkomunikasi, ngobrol empat mata. Kalau yang melakukan kesalahan 1 orang, kalau yang melakukan kesalahan lebih, jadi aja semua yang melakukan kesalahan. Ngobrol, membicarakan permasalahannya dengan melalui 3 tahapan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi yang pertama tahapannya? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Nah ini saudara, apa itu menstabilkan identitas? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita itu ke anak-anak ya distabilkan identitasnya. Ya wajar, kita manusia berbuat salah. Jadi kita tuh istilahnya distabilkan dulu identitasnya. Bukan Pak, besok lagi ya seperti. Tapi kita tanya dulu apa kesalahannya, mengapa, distabilkan dulu identitasnya. Dan kita tidak langsung menjatuhkan, bisa juga pernah melakukan kesalahan. Sudah pernah terlambat, sudah pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitas. Jadi kita bangun motivasi dari dalam diri anak, dia tidak terlalu. Kemudian kita berperan menggeser dari identitas murid, dari identitas gagal, karena salah kadang-kadang gagal ya, ke identitas sukses. Kita bangun nanti di menstabilkan identitas ini. Jangan kritik murid yang sedang mengalami identitas ini, tapi justru akan tambah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita akan menanyakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon, tadi ya yang direspon dulu, di stimulus dulu baru ada respon, ke menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kita memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian kita ajukan pertanyaan-pertanyaan dengan ada suara yang tidak menghakimi. Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa apa dasarnya kita termotivasi secara intensif saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses setelah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang besar. Jadi dari tadi terus tanya keyakinan kelas mana yang belum kamu laksanakan dari masalah yang tadi. Begitu bisa. Dan sekarang kita tanya apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya. Mungkin ini ada sedikit contoh saudara penerapan segitiga restitusi. Tapi ini sebenarnya ini sudah tolak dan sudah ada. Berbuat salah itu merupakan bahan dari kita belajar dari diri baik. Terus dari sini mencari kesayangan sama-sama. Kami pasti itu ada pasti seru ya ngobrol sama teman. Ya, sudah paham. Kamu merasa senang bisa ngobrol cerita sama. Tapi yang kamu lakukan itu pada waktunya sekarang
terutama saat kami mengambil aktivitas menurut saya ada sangat tanpa mengenai kelas namun apa yang bersedia terkait masalah ini kalau kamu bertanya masalah ini kamu juga seperti apa saya kan sebagai seorang yang Di poin terakhirnya dengan menanyakan keyakinan biasanya. Jadi kamu seperti apa keyakinan kelas mana yang belum kamu laksanakan, kemudian akan diyakini yang untuk kedepannya kamu ingin menjadi orang. Jadi ada 3 poin tahapan segitiga diskusi yang bisa dikatakan untuk membantu siswa ketika siswa itu mengalami permasalahan. Dia tidak ada identitas tunggal pada dirinya. Bisa melaksanakan segitiga diskusi. Ini penerapannya berdasarkan pengalaman ini yang tahu saja. Jadi berdasarkan masalah yang dia alami. Di sini menceritakan Alika itu berdasarkan permasalahan yang dia alami di sekolah dengan ustaznya. Di sini saya menerapkan segitiga diskusi kepada Alika untuk menstabilkan identitasnya. Oke, sudah. Ini untuk poin-poin terakhir ya, sudah tadi yang poin awal ada yang poin materi yang baru saya sampaikan. Alhamdulillah sudah di ujung yang tadi sampai ke segitiga diskusi. Dan sekarang ini kami juga diminta untuk menyampaikan terkait pengalaman dan pembelajaran penerapan konsep kunci disiplin positif di kelas 22 ya. Tentu saja saya untuk diminta waktu. Saya mengambil kebetulan ya sebelum saya sekolah kemarin di awal semester itu sudah ada kegiatan di MOS itu pembentukan kesepakatan kelas. Itu kebetulan saya sudah mengajukan judul dulu ya ke waktu itu di akhir Desember itu tentang penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas untuk mewujudkan siswa-siswi yang religius, disiplin, mandiri, aktif dan semangat. Dan ini harapan besarnya terwujud salah satunya melalui keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama anak-anak dan banyak dibantu kemarin dokumentasinya sudah hadir. Nah, latar belakangnya itu saja ya, belum terbentuknya keyakinan kelas yang berpihak pada murid, belum adanya konsistensi penerapan disiplin positif di kelas, masih kurangnya motivasi intrinsik siswa dalam menerapkan budaya positif, serta kurangnya kedisiplinan siswa saat proses pembelajaran. Tujuan saya kemarin mengambil poin ini dan mengimplementasikan tentang keyakinan kelas dari 7 poin konsep inti budaya positif adalah yang pertama, membentuk keyakinan kelas yang berpihak pada murid, lebih akomodir apa yang dimau anak-anak, menumbuhkan sikap religius, disiplin, aktif, mandiri, dan semangat dalam diri siswa. Kemudian menumbuhkan tanggung jawab siswa dalam menerapkan keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa dalam menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas, melatih siswa fokus dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan kelas atau siswa. Tolak ukurnya, yang pertama siswa mampu memahami dan mengimplementasikan disiplin positif yang telah dibuat dan disepakati bersama melalui keyakinan kelas. Terwujud karakter dia, readiness, ya. Kemudian hasil observasi hasilnya melalui observasi dan buku komunikasi serta jurnal sikap siswa. Ya. Kemudian siswa mampu melakukan disiplin positif di kelas dengan motivasi intrinsik secara konsisten dari dirinya secara konsisten. Pembelajaran berjalan lancar, siswa aktif dan semangat mengikuti pembelajaran serta terciptanya suasana kelas positif yang membuat seluruh siswa merasa aman, nyaman dan bahagia. Ini pokoknya kalau kita kemudian di masa tindakan kemarin saat menerapkan program ini adalah menyampaikan izin kepada kepala sekolah. Alhamdulillah luar biasa ya dari beliau ya terkait program yang akan dilaksanakan. Kemudian membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, membuat afirmasi
dipajang di dinding kelas. Pelaksanaan pembiasaan positif sesuai keyakinan kelas yang dilaksanakan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, serta evaluasi penerapan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita ke alur ya saudara, mungkin nanti bisa share dengan mungkin saudara juga sudah melakukan ini ya. Nah, ini alur pembuatan dan penerapan dari budaya positif Rejimas ya. Yang pertama adalah menyampaikan program dan meminta izin kepada kepala sekolah, termasuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah sangat support beliau, diizinkan ya, dicarikan waktu ya agar bisa tersampaikan dengan baik. Yang kedua, ini saudara, membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Yang pertama adalah meminta siswa memikirkan ya keinginan kelas impiannya. Kemarin kita mulai dengan saya meminta anak-anak untuk memikirkan kelas impiannya. Seperti ini ada yang bilang, "Ustazah, kelas impianku Ustazah ada kelas yang pakai AC gitu." Terus banyak sekali ya kelas yang intinya itu yang sejuk, kelas yang nyaman gitu ya. Nah, itu anak-anak seperti itu. Kemudian meminta siswa menuliskan hal apa yang mereka pikirkan dan inginkan ya, dari kelasnya di kertas yang sudah disiapkan. Saya siapkan kertas. Saya minta untuk menulis satu persatu sebagai curahan pendapat mereka. Sampaikan saja apa yang kalian ingin. Kemudian siswa menempelkan, ini ditempelkan ya, ide dari hasil pemikirannya tentang kelas impian di kertas yang sudah disiapkan oleh penulis. Setelah itu kemudian mengajak siswa untuk berdiskusi. Ya, kelas impian dari hasil ide siswa dan menghubungkannya dengan kesepakatan. Kalau kita menginginkan kelas yang seperti ini, anak-anak, berarti kita harus ada hal baik yang kita lakukan. Hal baik yang kita lakukan ini harus kita sepakati. Jadi kita harus buat kesepakatan. Ini lanjutannya saudara. Kemudian mempersilahkan siswa untuk bercurah pendapat tentang kesepakatan kelas dan menuliskannya di kertas yang disediakan. Ini menuliskan lagi ya. Ini kemudian menempelkan hasil curah pendapat di kertas yang sudah disiapkan di papan tulis. Mengelompokkan masukan siswa, ini saya bantu mengelompokkan deh. Masukan siswa yang sama, jadi saya poin-poinkan ini mungkin tentang kedisiplinan, banyak macamnya. Ini tentang kebersihan, itu kita poin-poinkan. Kemudian kita merumuskan kesepakatan kelas dalam keyakinan kelas. Bahasanya lebih disederhanakan, lebih mudah dipahami dan mudah diucapkan serta mudah diterapkan. Jadi kita buat dari kesepakatan tadi ke keyakinan kelas itu kita kita persingkat, tetapi konten isinya tidak mengurangi. Kemudian membuat afirmasi keyakinan kelas bersama siswa. Nah, ini ya, dibuat anak-anak itu dilibatkan itu senang sekali misalnya. Jadi mereka dilibatkan untuk menghias dan membuat afirmasi kelas. Setelah jadi itu anak-anak kita minta menandatangani ya, tapi mereka menuliskan namanya satu persatu ya di lembar kesepakatan afirmasi kelas yang sudah dibuat. Dan ternyata luar biasa dari ini ya, tanggapan ini hanya contoh saja. Tanggapan dan keyakinan kelas itu insya Allah sama dengan semuanya ya. Diikrarkan, kita masukkan di pembiasaan pagi setiap pagi hari setelah ikrar di kelas, kemudian visi misi itu anak-anak mengucapkan ikrar.
beberapa implementasinya ya, itu adalah sholat ya, religiusnya ada sholat, kemudian berdoa di setiap mengawali kegiatan, kemudian disiplin ya, anak-anak berbaris, kemudian ikrar di dalam kelas, kemudian untuk mandiri ya, kayak di Mas, berarti mandiri dan aktif ya. Ini anak-anak juga sudah mandiri, mengerjakan ulangan sudah mandiri ya. Kemudian juga mengumpulkan surat ulangan itu bisa membantu ustazah mandiri ya. Kemudian juga aktif dalam pembelajaran ya, anak-anak aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga anak-anak mandiri ustazah dan semangat ya. Semangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu beberapa contoh penerapan, hasil penerapan dari keyakinan kelas tadi. Nah, ini sudah diatur ya saudara, direfleksi. Nah, refleksi dari hasil penerapan keyakinan kelas tadi, siswa sudah mulai tumbuh motivasi intrinsik dalam berbuat kewajiban yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Namun, ini masih perlu motivasi dan pengawalan penerapan atau konsistensinya. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, motivasi dan pengawalan penerapan keyakinan kelas. Nah, kemudian butuh adanya kolaborasi dengan rekan sejawat panjenengan semuanya, seluruh warga sekolah untuk memaksimalkan penerapan keyakinan kelas, bisa sharing dan bekerjasama dan juga pengawalan budaya positif di sekolah. Jadi saudara, demikian tadi pembahasan dari materi yang bisa saya sampaikan, juga sharing terkait implementasi penerapan dari salah satu budaya positif. Semoga bermanfaat, dan yang menjadi hal penting adalah bahwa pengembangan budaya positif ini sebenarnya dapat menumbuhkan motivasi intensif dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur serta berakhlak. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pastinya ini butuh kerjasama dan kolaborasi kita bersama seluruh warga sekolah dan juga pemangku kepentingan di sekolah. Terima kasih Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah, kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Saudara Rana tentang budaya positif dengan tugas, tegas, dan jelas. Siapa yang yakin ya kalau Saudara itu yang merasa belum jelas? Insya Allah sudah jelas. Sebenarnya mungkin kita sudah pernah melakukan itu dalam keseharian kita seperti itu jelas. Tapi mungkin kita belum tahu itu jenis apa yang kita lakukan, termasuk apa itu yang kita lakukan. Jadi kita mengalir begitu saja mungkin ya. Ternyata sekarang kita baru tahu bahwa apa yang sebagian itu sudah kita lakukan itu semuanya sudah apa ya, sudah terperinci seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara. Saudara, dari sekian penjelasan Saudara Rana tadi, mungkin ada yang perlu kita tanyakan lagi atau mungkin kita perjelas lagi. Nanti setidaknya ketika kita melaksanakan di kelas kita masing-masing itu lebih terarah, lebih terstruktur gitu. Di antara Saudara yang perlu dipertanyakan, apa Saudara? Kita share aja, nggak apa-apa. Oke. Kita sharing bersama terkait pengalaman, mungkin pengalaman di kelas panjenengan bisa kita sharingkan bersama. Ini juga ada nanti mungkin dari sisi psikologi bisa dibantu. Kalau saudara kalau ada yang disyaringkan monggo. Kita semua pengalaman di kelas. Monggo saudara, ada yang disyaringkan? Monggo Bu Anis. Iya saudara. Tadi awalnya memang saya bingung apa yang dimaksudkan dengan menumbuhkan motivasi disiplin kepada anak. Ternyata sampai ke belakang itu ternyata sampai refleksi itu udah sedikit paham ya dari 7 apa tadi di slide yes. Nah itu maksudnya dari menumbuhkan positif disiplin pada diri anak dengan menumbuhkan motivasi
intrinsiknya. Nah, waktu disiplin tadi kan ada tata tertib, ada kepatuhan, ada peraturan. Ya. Ada lagi hukum, ada juga sanksi. Bagaimana kita menyikapi sebagai seorang guru itu jika ingin memberikan apa ya, hukuman? Apakah kita tuh boleh memberikan hukuman kepada anak? Kalau tadi kan sebagai contoh videonya tadi kan kita apa ya, menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ada kan yang lain itu kan mungkin cara halus. Kalau kita dengan spontan atau memberikan hukuman itu Apa ya, perlu dibangun di sana. Dan juga kita itu tahu ya bahwa anak-anak itu lahir sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Anak-anak itu lahir sudah membawa apa ya, kodratnya sendiri-sendiri ya. Jadi karakternya sendiri-sendiri itu sudah punya. Kita sebagai guru itu berusaha untuk menumbuhkan, kemudian berusaha untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dipunyainya, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya sekarang ini. Nah, pastinya butuh waktu saja memang. Tidak mudah dari yang tadi hukuman yang positif, kemudian penerapan segitiga restitusi, nanti bisa dicoba dulu saja. Kemudian sejauh mana kalau selama ini memang kita masih belum terbiasa dengan yang namanya segitiga restitusi. Nanti coba bisa kita terapkan dulu, sehingga kita coba membangun identitas positif dulu dari anak. Ya, ternyata karena di penghukum dan membuat merasa bersalah itu kita ada di identitas gambarnya anak. Jadi kita bukan menghukum ya, kita pakai istilah konsekuensi ya. Memang sebenarnya yang jadi masalah sendiri juga apabila kita tidak bisa tumbuh disiplin dalam diri kita secara kuat, boleh penguasa lain itu mendisiplinkan. Jadi kalau kita sudah angel gitu ya, mungkin memang sudah harus ada kegiatan atau maksudnya ada penguasa pihak lain yang mendisiplinkan. Tapi itu mungkin sudah dipilihan yang paling akhir. Kita bangun dulu identitas positif. Mungkin begitu saja. Terima kasih. sedikit ya, Terima kasih. sebagai alat kontrol menggunakan segitiga restitusi tadi itu apakah hanya melalui sebuah dari kesepakatan saja sebagai kesepakatan kelas di awal? Ya, mungkin sebagai alat kontrol selain itu mungkin ada yang bisa apa dulu sehingga bisa menumbuhkan intrinsiknya itu jadi anak itu jadi kuat gitu, tidak mengulang lagi gitu. Selain motivasi apa mungkin pengalamannya jenengan? Kalau ya saya juga berpengalaman ya, memang lebih ke observasi ya. Jadi kita juga saling terus mengawal, menguatkan. Apalagi anak kelas bawah itu kita istilahnya tidak balik juga ya, karena anak-anak kecil itu baru saja ditinggal minum itu sudah balik lagi. Jadi memang ini butuh sekali yang namanya pengawalan. Jadi kita itu harus mengawal anak-anak. Pengawalan, kemudian pembiasaan, karena anak-anak kan masih hal baru. Di kelas saya ini hal baru. Jadi mereka itu butuh setiap saat itu kadang saya kembalikan lagi. Akhir-akhir ustazah itu kalau secara umum gitu, coba dengan kelas mana yang belum kita laksanakan. Jadi kita harus mengulang-ulang setiap kali di pembiasaan pagi itu sadar ketika sudah kesepakatan keyakinan kelas itu juga dibina kelas itu kita ulang-ulang. Pengulangan agar lama-lama itu juga bisa teringat. Oh iya, nomor 5 ini. Oh iya, terus nanti lama-lama akan menjadi suatu hal yang itu tumbuh dengan sendiri. Mungkin seperti itu saja. Mungkin saya bisa mengerti. Ini Mungkin agak kalau dari materi yang sederhana mungkin agak bingung sedikit. Memang kan kita membutuhkan motivasi itu memang perlu terutama untuk anak-anak. Anak-anak itu belum biasa. Kalau pengalaman saya untuk kelas bawah itu kan sebenarnya tidak ada di kelas bawah, tidak anak-anak 14 itu walaupun kita setiap hari memberikan motivasi, memberikan suntikan yang setidaknya dia berusaha untuk berubah itu ternyata tidak seperti itu. Ada beberapa anak ataupun 1-2 anak itu yang susah dilakukan seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu baru kita melakukan kita komunikasi ke orang tua sebenarnya itu apa sih masalahnya Pak anak itu tidak bisa. Misalnya setiap hari kita kita bimbing, kita biasakan, kita motivasi itu kok belum. Ternyata kita
Iya, itu nih. Kalau kita nggak ya kita punya kesepakatan aturan, kita punya apa namanya komitmen yang harus kita sepakati bersama, kita lakukan bersama. Tapi ternyata ya kita pasti ada bodoh ini pasti ada. Misalnya seperti ini. Yang luar biasa. Jadi ketika anak bersalah, ya, itu tadi ketika ada mungkin 5 kebutuhan dasar dari anak yang tidak terpenuhi, ketika kemudian anak membuat kesalahan di sekolah, belum tentu kesalahan yang dibuat itu mulanya dari sekolah. Bisa jadi kalau kita telusur ada sesuatu yang dia belum dapatkan di rumah, bisa jadi. Jadi memang betul sekali butuh sinergitas antara kita sebagai guru, kemudian warga sekolah, dan juga tidak lupa ada pemimpin sekolah, kemudian ada instansi terkait, kemudian juga tidak lupa yang paling sangat penting adalah guru, karena beliau juga merupakan salah satu yang sangat berperan bagi tumbuhnya karakter-karakter. Terima kasih. Ini ada lagi yang perlu kita sharingkan. Ini sharing deh. Sama saling belajar berdasarkan pengalaman masing yang disesuaikan dengan apa yang kita dapatkan. Mungkin saudara pasti ada sesuatu yang masih belajar. Seperti pengalaman aja. Saudara pikir-pikir lagi lihat ya. Saya masih Saudara kita mungkin banyak orang. Kan sudah pernah dengar juga satu pas ya pasti beda kalau tidak punya setelah selesainya kita pada hari ini, monggo kita berkolaborasi bersama. Ada sesuatu kita diskusikan bersama ya, untuk bersama dan demi terwujudnya proyek. ada rancangan atau rencana sama saudara. Alhamdulillah. Ini saudara luar biasa ya, hari ini kita menerima ilmu dan informasi baru. Walaupun mungkin kita sudah pernah melakukan itu, tapi ternyata kita tidak tahu bahwa itu memang ada rumusannya ternyata ini. Iya. Terima kasih saudara sudah memberikan kita materi, sudah memberikan informasi yang luar biasa bermanfaat bagi kita semuanya, dan terutama kita sebagai pendidik di sekolah dan sebagai pembimbing anak-anak di sekolah. Dan insya Allah apa yang sudah disampaikan saudara tadi bisa memberikan dampak positif juga terhadap kita sebagai guru, dan juga bisa insya Allah bisa membuka wawasan kita juga, bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sudah pernah kita lakukan, terutama untuk bimbingan kita di sekolah untuk anak-anak, dan juga mungkin sesuatu yang kadang tidak kita sadari bahwa itu tidak baik untuk anak-anak. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Ratna. Alhamdulillah hari ini kita semuanya diberi kelapangan, diberi keringanan untuk mendengarkan, kemudian menerima penjelasan yang sangat luar biasa. Untuk memberikan ucapan terima kasih, kita aplaus dulu ya. Kita aplaus untuk saudaranya. Terima kasih saudara semuanya. Mari kita tutup acara hari ini, pembahasan nomor 21.4 tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ustaz Karna dengan membaca anda bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga hari ini membawa manfaat untuk kita semua.
Kita akan membuat kesepakatan keyakinan kelas untuk kelas kita yang tercinta, dan kita awali dulu kesepakatan kelas ini nanti dengan kita kalian menyampaikan bagaimana kelas impian yang kalian inginkan. Siap? Siap. Kalian sampaikan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan itu pada lembaran kertas ya, yang hari ini semuanya akan Ustazah bagikan ya. Lembaran kertas seperti ini, nanti silakan ini kalian tulis ya. Kelas kalian yang kalian impikan itu yang seperti apa? Siap? Bisa? Ya, nanti akan kita tempel pada tempat yang sudah Ustazah siapkan. Siap ya? Sekarang, marilah kita membuat kesepakatan kelas. Utarakan, sampaikan apa yang kalian inginkan, ya, apa yang kalian yakini. Keyakinan itu bisa kita terapkan menjadi satu kesepakatan kelas yang nantinya bisa terwujud pada kelas impian kita. Siap? Bisa kita kelompokkan nanti menjadi beberapa, karena ini setelah bisa ada baca tadi ya, ini ada yang sama satu dan yang lainnya ya. Maka kita kelompokkan dulu ya. Kelompokkan. Ya, kita buat kreasi kartu atau kita buat kreasi tempat untuk kesepakatan kelas. Ya, ini adalah hasil kita bersama.